Bapak Ibu, saudara-saudara dan teman-teman serta adik-adik saya dalam Kristus, selamat pagi. Dalam perumpamaan anak yang hilang, saya akan membagi menjadi 3 poin besar. Poin yang pertama, ada banyak kesempatan kita sering melihat ketika orang itu saling bertemu, mereka ada yang melambaikan tangan atau memanggil nama, kemudian melakukan ritus cipika-cipiki atau tepika-tepiki. Itu apa tuh? Tempel pipi kanan, tempel pipi kiri gitu ya. Ada yang disertai dengan senyuman yang lebar dan berlanjut dengan cerita sambil berjalan menuju ke tempat yang tertentu. Dan pada saat demikian itu dialami yang namanya kegembiraan, mengalami yang namanya sukacita, mengalami yang namanya ketenangan, mengalami yang namanya kedekatan. Atau bisa juga saat itu merupakan penemuan kembali seorang sahabat yang telah lama tidak berjumpa. Semoga Anda pernah mengalami ini ya. Kalau belum pernah saya katakan parah gitu ya. Kalau tidak pernah, maka pertemuan atau perjumpaan itu seringkali begitu berarti, sehingga duduk sambil bercerita meskipun sudah sekian lama jamnya, rasanya tuh baru sebentar. Mereka tidak ingin berpisah satu sama lain atau pulang meninggalkan rekan atau sahabatnya yang baru saja dijumpai itu. Dan situasi seperti itu diungkapkan sebetulnya melalui syair lagu kemesraan ini gitu ya. Janganlah cepat berlalu. Itu lagu-lagu klasik jadul ya. Tapi sampai hari ini pun kalau Anda sering melakukan banyak kegiatan ditutup dengan lagu itu. Ya, walaupun jadul tapi tetap dipakai. Itu mengungkapkan tentang yang namanya perjumpaan, pertemuan itu menghasilkan yang namanya sebuah rasa aman. Dan kemesraan itu mereka alami. Mereka merasa aman, mereka merasa damai, mereka merasa penuh dengan persaudaraan. Dan mereka mengalami yang namanya sebuah kemesraan yang sejati. Dalam bacaan Injil hari ini, kita menemukan sebuah keputusan hebat dari si bungsu untuk berdamai. Ia kembali ke rumah bapaknya karena dia rindu untuk mengalami yang namanya kemesraan tadi, kemesraan sejati, mengalami yang namanya rasa aman, mengalami yang namanya rasa damai, mengalami yang namanya penuh kasih persaudaraan. Dia mau didamaikan dengan Allah. Dan yang menjadi hebat pula, ayahnya pun sudah tidak sabar lagi. Nah ini kata kuncinya, ayahnya pun sudah tidak sabar lagi untuk menjemput dan menemukan anak itu. Maka dalam Injil dilukiskan bapaknya apa? Berlari. Berlari mendapatkan anak itu lalu merangkul dan mencium dia. Dan situlah ada sebuah kegembiraan dan sukacita. Maka poin pertama yang saya mau katakan sebenarnya begini. Apakah berjumpaanmu dalam segala hal itu mengungkapkan kegembiraan atau kemesraan apa tidak? Kalau tidak berarti itu bukan perjumpaan yang sejati. Saya mengalami banyak yang berbanding terbalik secara manusiawi. Tetapi sadar bahwa itu bukan perjumpaan sejati. Sering gak Anda kalau bertemu dengan si A, si B, aduh. Maka menjadi sebuah pertanyaan reflektif dari diri kita secara internal juga belajar untuk mengembangkan perjumpaan yang sejati dengan menghadirkan kemesraan. Dari orang tersebut yang eksternal juga belajar bagaimana aku membagikan seluruh proses kepribadianku supaya dalam perjumpaan orang mengalami yang namanya damai dan kehangatan. Jadi 2 perjuangan hari ini. Nah, Anda posisinya di mana? Jangan-jangan Anda itu menambah salib orang lain dengan cara ketika berjumpa dengan Anda, orang tidak mengalami yang namanya damai dan keindahan bahkan ketenangan. Camkan baik-baik. Camkan baik-baik. Jangan sampai nanti ketemu sama ibu, males bawel, rusuh lagi, soal ngomongin orang lagi, males sudah. Padahal perjumpaan itu datang untuk apa? Merasakan damai yang sejati, kegembiraan. Maka untuk berpisah tuh males. Dengan cara apapun ya. Itu yang pertama poinnya. Yang kedua adalah
Ada sebuah istilah Latin yang mengatakan misericordes sicut pater, murah hati seperti Bapa. Maka kisah kembali anak yang hilang ini sebenarnya mau melukiskan syarat terhadap nilai-nilai kerahiman ilahi, yang mau tidak mau kita menemukan ada 3 lakon pokok. Lakon itu apa? 3 peran pokok yang dihadirkan dalam Injil hari ini. Kita akan belajar satu persatu supaya memahami bagaimana lakon pokok ini itu mengungkapkan sebuah ciri. Yang pertama, kita mendapatkan anak bungsu. Anak bungsu itu melukiskan tentang bagaimana kita itu mencintai hidup yang dinamis, terbang, pergi, sibuk ke banyak tempat, bertemu dengan banyak orang, bertemu dengan banyak soal, tapi pada akhirnya kita tersungkur jatuh. Dengan kata lain, kita menjadi anak yang hilang, yakni ketika kita sibuk pergi ke banyak tempat dengan banyak orang dan aneka pergerakan dan gerakan, tetapi pada akhirnya karena kekurang hati-hatian, sayap kita menjadi rapuh. Kita jatuh dan merasa lelah. Kita merasa letih, merasa habis energi dan tidak mempunyai rumah. Dan kita rindu pulang dan menantikan sambutan hangat sang Bapa. Tipikalnya, dipahami dulu nih, anak bungsu. Yang kedua, anak sulung. Anak sulung itu mau melukiskan tentang bagaimana hidup kita mencintai hidup yang statis. Kalau tadi kan dinamis, ini statis. Kita menjadi anak yang manis, tanda kutip, yang taat, yang baik, yang tidak hanyut dalam pesta pora, tapi kerasan di rumah, tanda kutip lagi ya. Tetapi di balik itu, nah ini penting, kita merasa selalu paling benar, kita merasa selalu paling baik, kita sok dan terkena kesombongan. Dalam bahasa rohani adalah kesombongan rohani. Kita mudah mencibir, kita mudah mempergunjingkan orang lain. Bahkan yang paling parah yang hadir adalah kita mudah untuk mencap buruk orang lain. Dengan kata lain, kita menjadi sulung, anak yang sulung yang sebetulnya akarnya keropos karena mudah iri, karena mudah tinggi hati. Kita merasa menjadi orang yang patuh dan taat kepada orang tua, kepada guru, bahkan kepada uskup, bahkan kepada Tuhan sekalipun. Kita seakan-akan menjadi seseorang yang kerasan di rumah, tapi lupa bahwa akarnya, dasarnya kita keropos. Karena kita mudah murah hati, mudah iri hati, mudah tersinggung, keras kepala, mudah menggerutu, bahkan saling bersekutu, terutama sikap selalu merasa paling benar dan paling baik yang kadang ditunggangi oleh rasa dengki dan juga kesombongan. Nangkep dua ekstrem ini? Nah, yang ketiga adalah lakonnya adalah sang Bapa. Nah, sang Bapa ini sebetulnya mau melukiskan tentang panggilan hidup yang sejati. Menjadi Bapa yang menyambut anaknya dengan hangat dan juga bersahabat. Bapa yang berbelas kasih, yang menerima bahkan menghargai kerapuan orang dengan mengasihi, menghargai dan mengampuni. Ini yang berat. Sebuah kultur tempat hidup dan tipikal kepribadian yang menerima, menghargai kerapuan orang lain, yang mengasihi, menghargai dan juga mengampuni. Ia tidak menghakimi dan tidak mudah menuding. Ini penting nih. Nggak mudah menghakimi dan tidak mudah menuding. Tapi di balik semuanya itu, gambaran Allah itu gambaran Allah yang penuh kasih bagi kita. Entah kita sulung yang akarnya keropos atau bungsu yang sayapnya rapuh, tetap dikasihi oleh Allah. Maka dalam poin yang kedua, ajakannya adalah kita diajak berubah. Tidak lagi menjadi anak yang hilang,
tidak menjadi anak sulung yang iri hati dan juga anak bungsu yang tidak berhati-hati, tetapi terus-menerus menjadi lakon seperti sang bapak yang tulus dan ikhlas menyambut anaknya yang pulang, yang tidak mudah menghakimi tapi mudah mengampuni dengan penuh kerahiman. Itu ajakannya. Yang kedua poinnya. Poin yang ketiga, saya mau mengangkat Anda untuk menemukan posisi Anda di mana hari ini. Anda itu sosok pribadi yang anak bungsu atau anak sulung. Nah, dalam sebuah referensi saya, kembalinya anak yang hilang itu bukan cuma sekedar anak yang bungsu, tetapi anak yang sulungnya pun juga disebut sebagai anak yang hilang. Mereka mudah kalau Anda mendapatkan pengalaman bentrok, yaitu sebuah pengalaman anak bungsu dan anak sulung, tetapi tidak berlangsung. Si bungsu mengalami yang namanya keterpisahan lalu kembali. Si sulung yang mengalami dan merasa dirinya paling baik, sebetulnya dia sosok pribadi yang sebetulnya jauh dari sosok yang baik. Nah, Anda di mana hari ini? Menjadi pribadi yang dinamis tadi, yang terbang kemana-mana, pelayanan, aktif, lalu kurang hati-hati, lalu sayapnya itu patah, rapuh, lalu jatuh mau kembali. Tapi saya seringkali menemukan malah banyakkan kita ya anak yang sulung. Camkan baik-baik nih, tuh saya ulang gitu, yang merasa statis, anak yang baik, nggak suka pesta pora, lalu mengatakan I am the best. Tapi di balik itu rapuh sekali, mudah tersinggung, merasa paling benar, paling baik, suka mencibir, mempergunjingkan, bahkan mencap buruk orang lain. Mana? Temukan baik-baik sekarang. Kalau Anda menemukan satu fase titiknya jelas, lebih mudah Anda untuk melangkah dan berubah sampai seperti porsi lakon sang Bapa. Kalau melihat dinamika di sini, di gereja ini yang paling banyak adalah yang mana? Yang mana? Sulung. Sulung, 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 sulung. Betul Pak Didi? Lalu kalau hanya menganggap yang bungsu dan yang hilang, di sulung ini kemanain? Nah, maka saya mengajak Anda semua hari ini, sadari itu dalam posisi Anda hari ini. Oke, Tuhan, ternyata saya ini anak sulung. Saya mau bergerak itu semua untuk sampai kepada porsi sang Bapa. Oh, aku anak bungsu Tuhan. Mari bantu saya Tuhan untuk sampai kepada lakon sang Bapa, untuk bisa menghargai dan mengampuni. Seperti Engkau sendiri mengampuni baik anak yang sulung, baik anak yang bungsu. Semoga berguna untuk Anda. Enak ya, kalau jelas ya. Bawa pulang tuh refleksinya. Bukan untuk menghakimi, untuk masuk dalam hati Anda. Dan jangan sampai situasi gereja ini itu seperti anak bungsu dan sulung yang saling hantam-menghantam. Tapi ingat loh, anak yang bungsu tidak pernah ngomongin anak yang sulung loh. Ingat tuh. Ingat tuh. Ya. Anak yang sulung acap kali, sering kali ngomongin anak yang bungsu. Anak yang bungsu yang hilang cuma sekedar apa? Udahlah, saya capek. Terlalu banyak dosaku. Aku mau kembali deh. Sesimpel itu hidupnya. Semoga berguna untuk Anda, terlebih dalam masa prapaskah ini, sehingga semakin mengenal tepat di mana Anda berada dan
di mana Anda harus melangkah, dengan step apa, dengan langkah apa Anda sampai kepada kepertobatan yang sesungguhnya. Maka mari sejenak kita mohon rahmat Allah supaya pagi ini menjadi pagi yang baik untuk kita semua, terlebih kita semua yang berjuang dalam masa pertobatan ini. Dan semoga figur-figur lakon-lakon yang dihadirkan hari ini, baik bungsu, baik sulung maupun juga sang bapak, mampu menginspirasi kita, membantu kita untuk menemukan langkah-langkah yang baik untuk menuju kepada kepertobatan yang sejati. Maka mari kita hening sejenak.